3.000 kepala yang ngasih amanah. Kalau satu saja orang itu kecewa, kemudian saya disuruh minta pertanggungjawabannya di atas, aduh, masih dianggap barang yang ilegal. Iya. Ada ngerumornya kan nanti ada razia segala, jadi toko tuh buka tutup, buka seminggu, tutup lagi kan gitunya. Ya, Anda cari toko yang menurut Anda ini nyaman untuk komunikasi, untuk bicara, untuk share, untuk minta pendapat. Terserah dimanapun yang Anda ngerasa suka. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Oke teman-teman, kita lanjut di part 2. Part 1 tadi udah kita dapat banyak ilmu banget ya. Banyak banget bro, banyak. Apalagi tentang menjalankan usaha tanpa riba segala macam, ngerinya riba segala macam. Ngeri banget gitu ibaratnya kan. Ngeri banget ya. Bisa anak. Iyalah, orang operating kan gitu. Oke. Gimana bro? Om, sekarang dulu kan sempat aktif di HIPMI ya Om ya? Iya. Sekarang masih aktif? Kalau HIPMI kan sebetulnya usianya maksimal 40 nih, 41. Jadi setelah 41 biasanya kita masuk di rata-rata penerusannya Kadin lah ya. Kadin ya. Nah, setelah saya terakhir kan di Bandung, Wabendum ya, Wakil Bendahara BPD Jawa Barat. Yang Kadin? Saya nggak lari ke Kadin ya. Saya rasa cukup lah gitu. Di organisasi kan gitu. Banyak teman di sana, banyak ini. Kalau untuk aktif sekali nggak, saya paling kalau ada acara-acara besar. Jadi kalau ada acara kumpul, misalkan kalau ada musda, munas, biasanya saya baru hadir. Kalau di luar itu sih enggak sih. Karena usianya juga udah jauh sekarang, udah 52 nih. Masih udah 11 tahun yang lalu berarti. Masih muda lah ya. Masih muda lah, 52. Kalau ini Om, politik tertarik nggak? Baru kayaknya enggak deh. Kenapa? Ngeri amanahnya sih. Berat. Amanah di keluarga. Kalau itu kita bisa jalanin, kita ambil lagi amanah orang lain. Aduh, nggak kuat. Kalau ada yang nawarin, ada nggak partai gitu? Enggak. Saya kalau mau jadi calon udah 3 kali ya jadi calon. Calon apa tuh? Dewan lah. Cuma kan kita hitung paling sedikit kan 3.000 ya. 3.000 kepala yang ngasih amanah. Kalau satu saja orang itu kecewa, kemudian saya disuruh minta pertanggungjawabannya di atas, aduh, lebih berat kesananya ya. Lebih berat sana. Mending kan gini enggak, kemana-mana nggak ada yang ngomongin, kemana nggak ada yang ngawasin kita. Iya, tenang ya. Mau dihabisin duit kita nggak ada yang curigain. Benar. Betul. Hidup lebih tenang ya. Hidup tenang lah. Om Heri ini omnya temen lu bro. Siapa tuh? Coba lu tebak siapa? Siapa ya? Ya siapa? Temen gue banyak kan bro masalahnya. Yang orang HIPMI lah. HIPMI ya banyak lah teman-teman di yang masih ada koneksi sama gua. Oh, berarti saudara lu juga. Ya, ada lah teman. Siapa? Iya. Lupa gue namanya. Ini Om Rehan. Oh, Rehan, Omnya Rehan. Iya. Tahu. Bang Rehan, izin nih ngobrol sama Omnya nih. Iya. Tapi Om, terlepas dari sejarah tadi perjalanannya, sekarang kan ke vaping ya? Iya. Larinya. Apa sih Om yang menyebabkan Om lari ke usaha di bidang itu? Nah, itu yang saya ingin tanyain. hobi atau apa nih? Apa gara-gara minyak lagi nih? Ya, awalnya saya pakai. Jadi kurang lebih Vaping bro, hati-hati ya pakai vaping. Pakai itu negatif ya. Negatif gitu. Kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Masih sedikit kali pemain Purwakarta ya. Boomingnya kan baru 4 tahun lalu. Ya, booming baru sekitar 3-4 tahun yang lalu. 8 tahun masih. Nah, nggak ada yang pemakainya masih sedikit di Purwakarta. Rokok elektrik ya dulu ya. Rokok elektrik ya. Rokok elektrik pernah pakai, cuma kan nggak dapat kenikmatan lah. Jadi pas keluar muat waktu itu. Iya, muat. Jadi waktu lagi rame-ramenya Terion sih sebetulnya ya. Terion apa Om? Terion apa? Keluaran Rospape sebetulnya. Terion tuh muat maksudnya muat. Oh iya. Dan saya pakai itu. Liquid juga kecil-kecil yang 30 mili. Kalau saya waktu itu demen pakai Khalifa ya, Mango ya. Itu masih sekitar 150.000. Nah itu saya masih jarang Purwakarta pakai. Nah setelah berjalan 2 tahun, karena memang toko sedikit gitu, saya waktu itu sempat dari adek udah aja jadi blewer katanya.
Wah repot. Blower tuh apa? Yang membuat Racik ya? racik liquidnya. Oke, punya brand sendiri gitu ya. Oke. Belajarlah di situ saya waktu itu, sempat belajar sampai belajar lah saya. Sama ada anak KIPI juga kebetulan ahli kimia, salah satu pemilik di Joya, saya belajar sama dia. Tapi ribet gitu masarinnya kemana, harus punya link segala macem gitu. Akhirnya berpikir mending juga kita buka toko pape, istilahnya hanya nyalurkan, tidak ada resiko nggak laku segala macam, kayak namanya barang yang sudah jadi pasti laku dong, daripada kita produksi sendiri harus punya jaringan sendiri. Akhirnya dimulai 5 tahun yang lalu, berarti tahun 2016 lah ya, 2016 sebenarnya 2015 bulan September kalau nggak salah. 2015 Saya udah mulai belanja tuh, barang sudah lumayan lah di hampir 300-an. Saya belum berani buka juga, takut ditanyain sama orang nih bahannya apa. Karena kan masih awam waktu itu, terutama Purwakarta. Waktu itu aturan cukai juga belum ada. Cukai baru 2 tahun belakangan ini. Takut ditanya nih bahannya apa, bahaya nggak apa segala macam, ngeri saya takut. Belajar lagi waktu itu. Belajar lagi sama teman, ngobrol-ngobrol, dijelaskan lah bahannya apa segala macam, segi amannya apa, kemudian nikotin bahaya nggak di tubuh, menurut presidi aman segala macam. Nah saya mulailah pertengahan Januari, saya baru buka toko di Muncul itu. Buka waktu itu masih ada, karena waktu itu liquid itu masih dianggap barang yang ilegal. Iya. Denger rumornya kan nanti ada razia segala, jadi toko tuh buka tutup, terbuka seminggu, tutup lagi kan gitunya. Nah setelah kuartal bulan Maret lah, dengar-dengar ternyata memang diizinkan lah, akhirnya berani buka lah. Nah, buka. Dari mulai sedikit, alhamdulillah sekarang hampir dibilang ya kita termasuk 5 besar toko Purwakarta yang komplit. Wis mantap, masya Allah ya. Tanpa apapun itu ya, 0%. 0%. Apanya 0%? Ribanya. Perjuangannya berat juga Om. Iya. Dulu tuh karena masih sedikit pemainnya, jadi kalau kita datang tuh kadang-kadang ke Blower harus ngambil sekian botol. Iya. Karena pemain baru kan laku nggak ya kita ya kan, sampai ngemis waktu itu. Sampai ngemis kita, maksudnya berapa botol lah, yang penting ada 5 atau 10 nggak bisa. Mereka harus banyak beli liquid lah saat itu. Iya. Baru kita dikasih oleh harga, si Blower. Kalau mau lewat distributor harga lebih tinggi. Nggak bisa jual ya. Jadi waktu itu jalan dengan tertati-tati lah gitu. Barang kita belum tahu nih konsumen kita doyannya arahnya kemana. Jadi betul. Semua liquid ada, yang penting berapa buah ada gitu. Mau mahal mau murah dia dibeli aja. Tapi dengan perjalanan waktu, setelah berjalan 2 tahun lah kita udah hafal gitu bahwa pangsa kita itu si orang ini demen ini. Jadi walaupun ada liquid baru, kalau bukan pangsa di saya nggak pernah mau stok. Silakan ke toko lain, bukan rezeki saya gitu. Jadi nggak ngoyo harus semua liquid banyak, karena liquid ini udah jenisnya udah luar biasa. Banyak ya. Banyak sekali, nggak kayak dulu bisa dihitung sama jari. Sekarang waduh, rasa ini rasa itu ya. Iya, dengan jenis misalnya kopi A, kopi B ini sebenarnya sama, cuma mungkin ada yang lebih bold, ada yang lebih tipis. Yang gitu aja semua Blower bermain. Jadi terlalu banyak gitu. Om, kira-kira saya mau nanya, ada berapa rasa Om? Kalau hitung-hitungan Om, estimasi nih. Udah. Yang di mana, di toko apa yang di luar? Yang di toko. Yang di toko berapa? Yang Om bestsellernya, terus yang di luar kira-kira ada berapa? Di toko semua totalnya kurang lebih saya ada sekitar 240 rasa. 240 rasa. Kalau di luar, kalau di stok kalau di luar 20-an ribu. Puluhan ribu. Ada nggak Om rasa yang nggak pernah ada Om? Ya aneh gitu, kayak gini ada yang konsumen. Emang dibikin liquid ada lagi rame di Bandung gitu. Gitu. Jadi apa ya, makanan hari-hari ini sekarang sama si Blower sudah dibikin jenis liquid kayak gini lah. Owat dulu Iya. Kita berasumsi waktu pertama kali Owat keluar, saya asumsi gua kalau sakit makanin yang gini nih, karena kan kalorinya rendah. Bikin liquid aslinya gak enak, apalagi liquid ya kan, gitu asumsinya kan. Tapi laku ternyata. Booming, itu sempat booming Owat sampai sekarang kayaknya. Berarti sekarang ini liquid itu udah kayak makanan gitu ya Om ya? Iya. Dia berani membuat makanan. Dia makanan asli gitu, minuman dibikin liquidnya gitu. Seolah-olah udah kayak ini ya, komoditi lah ya, udah kayak komoditi sendiri ya. Kayak red velvet.
Red velvet kan kalau orang belum pernah makan red iya, velvet, red velvet. nyobain liquid atau kue red velvet itu nggak nyambung. Ini rasa apa gitu. Tapi yang udah pernah dia tahu oh begini loh rasanya. Tapi yang baru pasti kaget. Nah itu si Blewer berani bikin ke arah sana gitu untuk pangsa besar kan. Iya. Saya juga nyobain pertama apaan rasanya. Wah nih cobain lagi Nah pas setutan ke 11-12 oh gini rasanya enak juga. Tapi Om gini Om, selain yang tadi Om bilang ini rasa lagi booming nih. Ada nggak Om pelanggan-pelanggan yang memang datang-datang agak sedikit lucu gitu perjalanan waktu di toko gimana nih? Banyak. Jadi pertama kali kita buka orang datang ada minyak wangi rasa ini kita kan liatin dia. Waduh. Minyak wangi apa ya Pak? Ini minyak wangi itu jadi minyak wangi. Karena dia kan kita jual minyak wangi. Oh iya. Selain itu ada lagi Om. Ada lagi bisa tukar tanggal handphone nggak dibilang? Karena kan instalasi itu biasanya seperti handphone kotak-kotak ya. Iya. Bisa tukar tambah nggak dibilang handphone sih kan gitu. Modnya kayak HP ya. Gitu. Ada lagi kalau di daerah akar rumput kan kadang nggak tahu datangnya itu bukan liquid. Iya. Saya mau beli minyak dia bilang. Kita tanya minyak apa? Minyak itu dia bilang. Minyak. Jadi dia karena kan agak lengket ya. Iya. Karena Vigi itu kan lengket. Iya. Dia dibilang minyak. Jadi banyak macam-macam lah gitu. Seru lah ya. Ya alhamdulillah lah seru dah. Jadi enaknya itu kita berhadapan nggak satu jenis manusia ya, maksudnya karakter manusia macam-macam gitu. Dan memang toko Pape itu bukan hanya sekedar menjual produk, mohon maaf banyak orang. Tapi memang pelayanan lebih diutamakan. Iya, benefitnya itu ya. Makanya saya berapa kali bilang sama yang suka datang ke toko, Anda cari toko yang menurut Anda ini nyaman untuk komunikasi, untuk bicara, untuk share, untuk minta pendapat. Terserah dimanapun yang Anda ngerasa suka. Kenapa? Banyak jenis liquid baru yang terkadang nggak sesuai karakter kita. Rasa sama, strawberry ini nih. Satu contoh gini, ada jenis liquid yang keluar nih dalam sebulan kan banyak nih kadang-kadang. Kita datang. Tapi kita orang yang tidak suka dengan teh red hat yang kencang di tenggorokan. Dibeli, yang namanya jualnya saya kasih lah. Tapi kalau saya sudah tahu karakter dia nggak kuat sama trainer, pasti bilang jangan dibeli, ntar nggak kepake sama kamu. Mendingan jenis yang barunya ini. Ini akan cocok sama kamu itu loh. Kecuali kamu sudah pernah nyoba dari teman kamu. Oh ini rasa ini silakan. Tapi kalau itu jenis baru, cari toko yang menurut kamu nyaman. Kamu komunikasi, kamu ngobrol, dia bilang. Gak usah di sini, di mana aja mau dekat rumah kayak terserah, tapi nyaman. Kenapa? Dengan begitu dia nggak akan ninggalin Pape. Maksudnya dia nggak akan ninggalin Papenya. Tapi kalau dia misalkan nih kapok, balik lagi ke rokoknya dominan. Oh keren. Nah itu tuh, ini ada pelajaran penting barusan dari gue dapat insight nih. Ya intinya usaha itu bukan hanya mencari keuntungan semata ya Om ya. Lebih membantu mereka untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Ketika kita udah tahu karakter si konsumen kita seperti apa, ya jangan dikasih yang berbeda dengan dia. Ya kalau mau berdagang ya pasti kita kasih dong. Kita kasih gitu. Orang selewat. Tapi kalau dia memang sudah chemistry-nya dapat, sering datang. Pasti saya tolak, jangan. Itu betul. Itu makanya cocok nantinya. Itu makanya namanya bisnis. Iya, itu bisnis. Urusan. Bisnis itu artinya urusan. Jadi betul. kita mempermudah urusan orang lain. Bener-bener. Jadi itu salah satu nilai plus di stasiun Vape. Bedanya selain itu ya Om ya, selain pelayanan segala macam, apa sih yang ngebedain stasiun Vape ini sama toko-toko Vape lain gitu? Kalau saya ngebandingin nggak enak ya. Tapi yang jelas kita memberikan pelayanan misalkan gini, yang namanya pod itu tidak ada yang namanya garansi mulai dari pabrikan sampai distributor. Jadi begitu. Semua merek tuh emang nggak ada garansi. Nggak ada, lain dengan handphone kita beli rusak ya kita ke service center gitu. Segala macam. Tapi kebetulan karena yang jaga kita Andi ini bisa perbaiki, pokoknya dia jual putus sebetulnya selesai. Nggak ada yang namanya tukar segala macam. Itu hampir semua toko. Nah kebetulan di kita Andi bisa perbaiki, kadang-kadang kita bantu dengan perbaiki selama kita bisa, selama juga bukan kerusakan oleh user. Selama memang secara pabrikan kita bantu perbaiki, nggak kena cas. Bisa nggak terima itu servis juga nggak Om? Alhamdulillah terima. Ada juga servis pot bisa ditunggu Om? Bisa ditunggu. Kalau kerusakannya nggak serius bisa.
berarti cuma hanya pot ya. Handphone dia bisa juga sih sini. Saya kebetulan ada motor yang belum diservis, maksudnya gitu. Mobil lo rusak. Iya, gitu. Ada motor sih yang belum diservis. Kalau motor jangan bawa ke saya nggak ngerti motor. Mobil aja ya, mobil ngerti. Ya udah besok. Motor nggak ngerti saya. Gigi besok bawa mobil buat servis gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau lu cari pot mod di misal gue beli di online ya, begitu datang rusak kan bingung tuh ya. Iya. Kalau beli di stasiun Vape, lu datang pilih-pilih sekalian konsultasi mana yang cocok, langsung dibuka di situ, dicobain di situ langsung ya Om ya. Kalau ada masalah langsung diberesin, itu enaknya. Salah satunya itu Om. Iya. Apalagi tuh Om tuh? Kalau selebihnya sih yang lainnya sama lah ya, cuma ini menurut pembeli lah, bukan menurut saya. Kalau menurut saya ego namanya. Menurut testimoni. Testimoni lah. Kalau menurut mereka ya mereka tuh cocoknya nongkrong di tempat kita itu karena kita bicara apa adanya gitu. Tadi salah satunya, kalau dia nggak cocok kita pasti tolak, jangan. Tapi kalau dimaksa hak dia sebagai pembeli. Iya. Tapi kita sarankan jangan. Kedua mungkin dari coilingnya ya. Coil ya. Jadi apa ya, yang namanya ngepep pakai RDA terutama. Tapi kalau yang sudah model coil itu pabrikan, kita nggak bisa bicara. Tapi kalau yang namanya coiling, ada beberapa konsumen yang bilang ya tempat kita yang sementara ini ya paling bagus lah gitu. Memang setahu saya pribadi dulu sebelum saya punya toko memang ada dua. Satu namanya William, dia tapi sudah nggak berkecimpung. Satu yang namanya Andy yang sekarang kebetulan jadi saya. Saya sendiri tahunya juga dari orang yang punya toko vape. Kebetulan dia udah nggak ngepep, nggak buka toko, dan dia sering datang ke kita. Saya tanya kenapa ke tempat lain? Enggak, di sini paling enak dia bilang. Tapi kembali lagi selera sih. Tapi ada beberapa pendapat yang mengacu ke sana. Iya. Karena saya juga nggak ngerti itu harus ngobrolnya mandi nih. Iya. Karena yang namanya nguil itu ada retensi segala macam. Saya kerjaan update ke sana saya nggak nguasain. Karena harus orang elektrik itu, orang teknik yang bicara itu. Ahlinya lah ya kita. Jadi dia ngitung kamu pakai liquid apa, gini, alat kamu apa di kesana gitu. Iya. Nah saya nggak ngerti. Jadi biar koneksi interaksi antara mod coil sama liquidnya itu bisa nyambung. Iya. Seimbang. Tadi dulu juga lihat coilnya ternyata bisa dirakit sendiri ya. Iya. Itu bisa di request berdasarkan mod sama rasanya ya. Iya. Jadi Kalau misal gue pengen yang lebih bold atau yang lebih tipis atau lebih manis itu Bisa juga. dari coil bisa. Bisa, jenis coilnya kan banyak. Kayak anarkis, nanti larinya kapasnya kayak bakon. Itu naikin manis. Jadi ada orang yang pengen manis gitu ya. Kapas juga. Dari jenis coilnya, dari jenis kapasnya ngacu. Ada yang pengen misalkan, saya masih kebanyakan sampai detik ini walaupun apa namanya? Vape ini sudah sudah meraklat lah kasarnya. Iya. Masih kebanyakan orang bukan cari rasa. Saya pengen ngebul. Asap banyak. Ya kalau gitu saya nyarani selalu pakai kapas Primgol aja karena sudah jenis liquid. Sebenarnya dari jenis liquid ya VG-nya lebih banyak mana. Nah si kapas itu memang buat uapnya lebih banyak. Buat ngebul. Jadi dia lebih cenderung seneng kalau asap itu banyak. Kalau kita kan kita mau ngepep cari rasa bukan cari asap, tapi masih hampir dibilang 50% Cari asap uap. banyak. Uap ya banyak. Larinya uap, masih seneng uap banyak. Seneng Om, itu buat atraksi. Saya bingung. Itu kan itu terus berbeda lagi. Nah ini lu Gi, kalau lu uap apa rasa Gi? rasa ya. Iya bener Om. Kadang-kadang bener Om kalau orang awam saya kan jarang kan. Tapi kalau orang awam pengennya kan ibaratnya pertama itu kan gaya-gaya dulu nih ibaratnya pengennya wah banyak gitu. Tapi sebetulnya memang poin penting jangankan orang lama yang sudah 1 tahun 2 tahun aja masih larinya uap. Saya bingung. Dia rasa lah sebelah ngapain kita ngepek nyari uap. Nah pengen uap aja. Jadi pengen setelah dia pakai dia pengen jadi perhatian orang kan. Carinya uap. Uap masih dominan uap. Tapi ada Om yang paling gede uapnya bisa dibuat paling banyak gitu kayak ya, rasa akan hilang karena kan berarti jenis kan campurannya itu VG. Nah berarti VG-nya lebih besar resikonya. Rasanya berkurang. Makanya kalau ada yang uapnya besar pasti dia besar berarti 50-50. Iya. Rasa akan kurang. Dan cenderung lebih encer karena lebih kental ya karena VG-nya tinggi. Berarti harus pilih salah satu yang nggak bisa. Mungkin ada nggak? Kalau saya ini sebagai orang awam, saya pengen uapnya banyak,
rasanya enak. juga. Nah, kira-kira ada nggak jenis pot atau pipingnya yang memang memungkinkan itu nggak ada? Atau liquidnya juga. Atau liquidnya Nggak ada ya? Kalau bandingnya imbang ada, tapi kalau sampai betul-betul pengen dapat rasa, pengen dapat uap, ya nggak mungkin. Gimana si blewer nyampurnya nanti? Iya. Pasti giginya ditinggikan sama dia. Oke, nah itu tuh teman-teman kalau misalkan ngepeping ya, salah satu teman-teman yang lagi ngepep, lu mana nih? Uap apa rasa nih? Kalau gue jarang lah nge-vape. Jarang. Kagak gue. Enggak. Berarti nge-vape udah 8 tahun ya Om ya? Hampir 8 tahun. Nah, ada nggak rasa favorit dari dulu sampai sekarang masih aja pakai? Kalau belakangan ini hampir dibilang nggak ada. Rasa ya, kalau rasa sih sebetulnya rasa-rasa yang berbau strawberry sih. Strawberry. Umum banget lah ya strawberry. Fruity ya. Ada orang yang nggak suka banana, ada yang nggak suka strawberry. Cuma kan balik lagi ya gini, menurut saya liquid enak. Kadang-kadang menurut orang nggak. Jadi liquid ini selera gitu. Ini rasa apaan sih? Wah enak nih bilang. Iya selera betul. Jadi kembali lagi selera. Nah sebetulnya dasarnya sih sebetulnya dia suka arah ke mangga atau ke banana atau rasanya ke strawberry gitu atau ke vanilla, cenderungan ke sana sih. Nah kalau di Rasa toko dasar Om, ya. kalau di toko Om sendiri kira-kira ini apa nih Om? Produk best sellernya nih rata-rata memang Liquidnya. iya liquidnya. Naik turun sih Om sekarang. Nggak naik bisa. turun. Cuma memang ada liquid lama kayak Banalicious dia masih jago. Banalicious, ya. Masih jago. Kayak sekarang ada Candu yang baru keluar ya masih jago. Tapi kita nggak tahu. Tapi yang masih bertahan Khalifah, Banalicious masih jago. Kalau banana tuh biasanya cewek apa cowok yang suka Om? Campur. Yang sekarang pisang cowok cewek nih. Gue kira suka banana cewek. Hampir sama lah imbang. Sama lah ya. Sama ya, imbang. Dengar Om ada liquid yang kita isep satu rasa, kita tahan sekian rasa, begitu dikeluarin jadi 3 rasa gitu. Itu ada ya? Tapi cenderung itu liquid luar ya. Kalau liquid lokal hampir dibilang jarang. Jadi waktu saat kita ngisep, kita misalkan punya rasa A, kita tahan di mulut rasa B, kita buang rasa C. Ada itu? Ada. 3 in 1. Oh ada serius? Ada serius. Oh. Itu harganya berapa tuh kira-kira? Sekarang sekitar 260 ribuan lah per 60 mili. Oh. Sedikit luar itu. Inovasi banget berarti. Iya, aneh. Aneh. Kalau rasa di belakang ada 3 rasa, rasanya kuat biasa banyak lah. Itu US banyak, Indonesia juga banyak gitu. Tapi kalau sampai isap, tahan, buang, saya cuma ngerasa baru 1 liquid itu gitu. Oh. Keren. Beli dong. Beli Beli di US. kita nyoba. Cuma enaknya kepep satu Om. Apa tuh? Yang biasanya kita tukang ngopinya kuat, karena orang ngepep kan pengen ketemu air putih aja. Karena agak kering kan, ngopi kurang, jadi kafein kita juga akan kurang. Lumayan. Gitu. Lumayan ngurangin 2 saset kopi ya. Iya. Kafein. Dikali berapa? Mengurangi. Nah sedangkan air kan dibutuhkan bagusnya sampai kita minum sampai 3 liter sehari. Mengurangi gula juga. Iya. Boleh deh. Boleh. Vape boleh. Lu mau beli vape. Boleh nanti deh. Kalau Itu harga mod pot mulai dari berapa Om? Dari yang paling murah sampai yang paling mahal? Sekarang hampir dominan udah pada murah ya, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan harganya tinggi ya. Iya. Sekarang di kita aja masih ada yang 140 ribu. 140 yang Ya itu pot-pot pot kecil jenis ya. pot ya. Kalau yang paling mahal? Kalau yang paling mahal di kita hampir rata-rata di bawah 1 sih kita ya. 2 Lagi kondisi karena kan lagi kondisi covid nih. Iya. Kalau sebelum covid ya kita berani main sampai jutaan. Pas lagi mulai covid kita belum berani, kita menahan diri dulu. Karena investasi di situ kan nggak murah gitu. Di barang itu nggak tiap hari kita jual liquid stok sekarang dibeli sama orang sekarang. Betul. Kalau yang namanya barang kan kadang-kala pas lagi butuh baru mereka beli. Iya. Kalau dulu enggak, dia seneng aja nggak butuh dibeli sama mereka. Jadi apa sih sama kayak orang koleksi lah model gayanya. Iya, hobi lah lebih Iya. Hobi ya. Dan sebuah kebanggaan saya punya jenis-jenis mod tiap hari gonta-ganti, itu kebanggaan ngebeliin handphone kita pakai tiap hari itu. Tapi kalau mod atau pot dia ganti tiap hari. Ya rata-rata Tiap hari. vaporizer tuh modnya lebih dari 1 ya. Iya. 10 gitu Mas lu. Ada berapa Gi? Saya punya langganan aja sampai ada yang 20. Saya tanya gimana cara pakai, dipakai 20. Enggak lah, ganti-ganti. Sehari 1. Dan itu menjadi apa sih kebanggaan kalau dia ke kantor, wih anyar deui cenah. Kalau aku yang nyoba duit kita ganti lagi. Kalau HP nggak mungkin. Nggak mungkin kita ganti, capek pindahin data. Capek. Iya benar. Sampai ada yang begitunya gitu. Keren.
Apalagi waktu dulu zamannya Meka ya, itu sampai ada yang punya puluhan Meka, dan Meka itu lebih mahal sebetulnya. Mod ya Om ya. Dia nggak, jadi dia baterai langsung dengan alat, jadi langsungnya tembakan dari baterai tanpa melalui elektrik. Oh, baterainya itu baterai tanam gitu maksudnya? Bukan baterai, jadi kalau mod kan biasanya ada rangkaian elektroniknya. Iya, iya. Kalau yang namanya mekanikal, dia langsung baterai langsung ke alat tersebut tanpa apa-apa. Oh, cara pembakarannya gitu. Baterai langsung ke atomizer gitu. Iya. Oh, memang lebih jos gitu. Banyak asapnya. Itu kalau asap mah kembali lagi tergantung liquid ya kalau itu. Ini nyari asap ini. Kalau itu kebanyakan orang biasanya di delay gitu. Oh, delay. Nah, dan sekarang udah nggak kayak dulu lah, nyari barang murah. Kalau dulu mah jutaan. Jadi kenapa bisa merakyat ya? Karena memang harganya sudah turun jauh. Udah terjangkau lah ya. Udah terjangkau. Teman-teman udah bisa langsung beli. Oke, gimana nih? Pesan-pesan terakhir dari Om Heri nih. Oke Om nih, karena waktu kita yang terbatas banget, mungkin ada pesan bisnis boleh, pesan orang kira-kira yang mau pindah dari ngerokok pengen ngepep nih biar lebih sehat gitu ya, setidaknya begitulah. Kira-kira gimana? Ya, untuk yang nonton acara ini, vape itu masih beberapa orang itu masih sesuatu barang yang menakutkan ya, terutama Negatif karena negatif, karena ngelihat uapnya gitu. Tetapi sebetulnya uap itu tidak membahayakan. Nah itu Karena itu air ya. Ya, kita ambil contoh yang paling simpel saja. Kita ngerokok di dalam ruangan, satu batang itu ngilangin baunya itu minimal paling cepat kalau kita semprot dengan pewangi itu 24 jam. Kalau yang namanya uap dari vape, kita hembuskan itu dalam hitungan menit ruangan itu steril kembali, nggak akan menempel. Itu bedanya ya sama Beda. biasa. Yang keduanya, kalau yang banyak anak kecil, kalau kita ngerokok Bahaya ya. satu pasif, satu aktif, satu yang pasifnya, dua risikonya. Sedangkan kalau yang namanya vape hanya pemakainya saja, dan itu wajar dong karena dia pakai. Tapi yang pasif dia nggak ada pengaruh sama sekali. Kalau untuk yang pemula nih Om, mau beralih dari rokok ke vape, cuma dia karena nggak tahu kan ya, bingung mau pilih mod apa, pot apa, liquidnya apa, atomizernya apa, bisa datang ke toko ya, langsung konsultasi segala macam ya. Iya, bisa. Di mana Om? Di Munjul ya? Di Munjul, Jalan Ipik Gandamana, sebelah Alfa Munjul baru. Stasiun vape di Google ada ya? Favoritnya ada di Google Map ada. Di Google Map ada, tinggal diketik aja stasiun vaporizer. Oke. Ada terakhir dari lo bro? Udah banyak insight yang gue dapat sih. Mudah-mudahan dapat insight juga buat teman-teman yang nonton ini. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dapat insight, dapat manfaat juga dari tayangan hari ini ya. Terima kasih udah nonton. Gua Ruli Pratama. Gua Aziz Bajri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.